Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Ediana Sari dari kelas 10-11. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Daulah Habasyah. Pertama, latar belakang. Latar belakang berdirinya Daulah Habasyah tidak terlepas dari berbagai masalah yang mewarnai pemerintah Bani Umayyah. Sejak awal berdirinya dinasti Umayyah atau Sunni, kelompok Muslim Syiah telah memberontak karena merasa hak mereka terhadap kekuasaan dirampok oleh Muawiyah atau pendiri Bani Umayyah dan keturunannya. Begitu pula dengan kelompok Khawarij yang juga merasa bahwa hak politik tidak dapat dimonopoli oleh keturunan tertentu, tetapi hak setiap Muslim. Masalah itu terus memburuk hingga pada pertengahan abad ke-8. Banyak umat yang tidak lagi mendukung Bani Umayyah, yang dinilai korup, sekuler, dan memihak sebagian kelompok. Kelompok lain yang sangat membenci kekuasaan dinasti Umayyah adalah Mawali, yaitu orang-orang Muslim non-Arab. Mereka yang kebanyakan dari Persia ini merasa tidak diperlukan setara dengan orang Arab karena diberi beban pajak lebih tinggi. Keadaan pun semakin diperburuk oleh perang saudara antara sesama Bani Umayyah yang oleh masyarakat telah dicap bermoral buruk. Sejarah singkat Daulah Habasyah. Daulah Habasyah adalah dinasti Islam yang memerintah dunia Islam selama lebih dari 500 tahun. Dari tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Dinasti ini menggantikan dinasti Umayyah yang sebelumnya berkuasa. Pendiri Daulah Habasyah adalah Abu Abbas As-Saffah, yang menjadi khalifah pertama dari dinasti ini pada tahun 750 Masehi. Ia berhasil menggulingkan dinasti Umayyah dan memindahkan pusat pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad, yang kemudian menjadi pusat peradaban Islam selama berabad-abad. Masa keemasan Daulah Habasyah terjadi pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid 786 sampai 809 Masehi dan Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Pada masa ini, Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam yang gemilang. Banyak ilmuwan, filsuf, dan sastrawan yang berkembang pada masa ini. Namun, seiring berjalannya waktu, Daulah Habasyah mengalami kemunduran akibat konflik internal, perbuatan kekuasaan, dan serangan dari luar. Pada tahun 1258 Masehi, dinasti Abbasiyah runtuh setelah Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Meskipun demikian, warisan intelektual dan budaya Daulah Abbasiyah tetap bertahan dan memberikan pengaruh yang besar bagi peradaban Islam dan dunia secara umum. Khalifah Daulah Abbasiyah. Al-Mansur. Al-Mansur adalah khalifah kedua dari dinasti Abbasiyah yang memerintah pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Beberapa hal penting terkait dengan kepemimpinan Al-Mansur. 1. Pemindahan ibu kota. Al-Mansur memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Baghdad kemudian menjadi pusat peradaban Islam selama berabad-abad lamanya. 2. Penguatan administrasi. Pemerintahan Al-Mansur memperkuat sistem administrasi pemerintahan Abbasiyah, termasuk mengembangkan sistem perpajakan yang lebih teratur. 3. Perluas wilayah kekuasaan. Pada masa pemerintahannya, Al-Mansur berhasil memperluas wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah, termasuk melakukan beberapa daerah di Persia dan Transoksiana. 4. Masa keemasan awal Abbasiyah. Masa pemerintahan Al-Mansur dianggap sebagai periode keemasan awal bagi dinasti Abbasiyah, ditandai dengan kemakmuran, stabilitas politik, dan kemajuan peradaban Islam. Secara keseluruhan, Al-Mansur adalah sosok khalifah yang berhasil
memantapkan pondasi kekuasaan dinasti Abbasiyah dan meletakkan dasar-dasar bagi kejayaan Islam di masa selanjutnya. Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid adalah salah satu khalifah terbesar dari dinasti Abbasiyah yang memerintah pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Beberapa hal penting terkait dengan kepemimpinan ar-Rasyid. Pertama, masa keemasan dinasti Abbasiyah. Masa pemerintahan Harun ar-Rasyid sering digambarkan sebagai zaman keemasan dinasti Abbasiyah. Ditandai dengan kemakmuran, kemajuan ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan Islam yang pekat. 2. Perluasan wilayah kekuasaan. Harun ar-Rasyid berhasil dapat memperluas wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah, termasuk menaklukkan beberapa daerah di Anatolia dan Kaukasus. 3. Penguatan administrasi pemerintahan. Harun ar-Rasyid memperkuat sistem administrasi pemerintahan Abbasiyah, termasuk mengembangkan birokrasi yang lebih efisien dan terorganisir. 4. Patronase ilmu pengetahuan. Harun ar-Rasyid dikenal sebagai patron yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Ia mendorong penerjemahan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab dan mengumpulkan para ilmuwan di istananya. 5. Hubungan dengan Barat. Harun ar-Rasyid juga dikenal karena hubungannya dengan Barat, termasuk pertukaran diplomat dan hadiah dengan Kaisar Charlemagne dan Kerajaan Prancis. Secara keseluruhan, ar-Rasyid adalah sosok khalifah yang berhasil membawa dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaan dan menjadikan Baghdad sebagai pusat peradaban Islam yang gemilang.